Rasulullah merasa tenang karena beliau tahu tidak ada nabi yang lebih unggul melebihi keunggulan beliau. Sehingga ketika semua nabi hanya bilang Allahumma sallim sallim, hanya Rasulullah yang bilang Allahumma ummati ummati. Ketika semua bingung untuk pribadinya, semua nabi bilang salim salim, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Hanya nabi yang bilang nggak bingung sama dirinya, kalau nabi bingung sama umatnya. Kita ini nggak mungkin bingung sama orang lain kecuali kalau kita ini dalam keadaan tenang. Sebaliknya kita ini nggak mungkin bingung sama orang lain kecuali kalau kita ini dalam keadaan genting. Kita bingung sama orang lain, ya berarti kalau kita tenang. Kita masih punya kesempatan untuk bingung kepada orang lain. Ya apa anakku, ya apa bojoku, ya apa koncoku. Tenang nggak kamu? Kalau sudah dalam keadaan tenang, kamu bisa berpikir tentang keselamatan mereka. Itu Rasulullah SAW. Tenang beliau, nggak mikir. Kenapa? Nggak punya salah. Nabi Adam pernah salah, Nabi Ibrahim pernah berbohong, Nabi Musa pernah nampar orang sampai mati, Nabi Sulaiman istrinya pernah nyembah patung 40 hari di dalam istananya tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Nabi Isa disembah. Semua nabi itu datang kepada Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan nggak tenang, khawatir, kecuali satu. Apa itu? Siapa itu? Rasulullah. Nggak ada. Kesalahan beliau itu nggak ada. Sehingga karena beliau tenang, beliau berpikir tentang umatnya. Semua nabi karena beliau nggak tenang, beliau nggak tenang, maka beliau nggak sempat untuk mikir orang lain. Yang beliau pikiri adalah dirinya sendiri, sudah keselamatan pribadinya. Bahkan Nabi Ibrahim nggak nyari Nabi Ismail, Nabi Musa nggak nyari Nabi Harun, Nabi Isa nggak nyari Siti Maryam. Nggak ada. Karena begitu gentingnya hari kiamat. Nggak ada naungan, nggak ada tempat perlindungan, tempat berteduh buat kita nanti di hari kiamat kecuali perlindungan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat, ada 3 amalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Al-mutawaddi fil makari. Memaksakan diri dalam keadaan payah untuk tetap wudu. Jangan karena kedinginan kemudian jadi malas untuk wudu. Ya, memang al-jannah mahibalash. Surga itu nggak gratis. Kata Nabi apa? Huffatil jannatu bil magari. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang memang kita nggak suka. Wudu ketika musim dingin itu adalah sesuatu yang payah, sesuatu yang menyusahkan buat kita, sesuatu yang berat, sesuatu yang nggak kita suka. Tapi surga tempatnya ada di sini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga tak gratis. Kita harus beli dengan apa? Dengan jiwa kita, dengan hartanya kita. Kalau kita mau berupaya untuk mendapatkan surga, kita mau membeli surga dengan hartanya kita, dengan apapun yang kita punya sekalipun nyawa, bi anna lahumul jannah, maka surga itu akan terbeli. Ada maharnya, surga itu nggak gratis. Maharnya apa? Ya apapun yang kita punya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim dingin berangkat untuk wudu, bangun dari tempat tidurnya, dari ranjangnya untuk apa? Wudu. Dalam rangka apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ngadep dumateng Gusti Pengira. La rahata illa fil jannah, kata Abu Yamaliki. Enggak ada rehat, enggak ada ketenangan, enggak ada selesai. Jangan kita berpikir untuk finish selagi kita hidup di atas dunia. Jangan pernah berpikir mari, enggak ada. Kecuali nanti ada di surga. Surga baru bilang mari. Selesai, finish, waktunya saya untuk menikmati semuanya. Pantas saat itu. Nah, sebetulnya masuk surga itu juga nggak susah-susah amat. Masuk surga itu mudah, semudah kita pulang dari tempat ini ke rumah. Mudah nggak buat kita untuk pulang ke rumah? Mudah, tapi asal melek, asal jalannya padang, asal werudalani. Kita pulang dari masjid ke rumah gampang, pokok melek, lek merem, ya aneh. Pokok tahu jalannya, kalau nyasar ya susah. Pokok
terang jalannya. Sama, jalan menuju surga itu gampang. Nah, untuk tahu jalannya, untuk menjadi penerang jalannya kita, biar kita ini melek, nggak merem, ya ilmu. Orang tuh mengatakan bahwa surga itu berat ya karena dia nggak tahu jalannya, dia merem, nggak terang jalannya. Tapi kalau dia belajar, menggali ilmu agama, melek dia, sadar dia, terang jalannya, tahu jalannya, padang jinglang mlebu surga. Apa yang susah buat kita untuk masuk surga? Gratis semuanya kok kita ini masuk surga. Yang ada orang masuk neraka bondo, kan begitu. Belani bal-balan nggak sholat, nggak tuku tiket, nggak sholat, mlebu neraka. Masuk masjid gratis, kalau si mlebu. Loh, yang bilang masuk surga susah itu siapa? Kamu yang mempersusah dirimu pribadi, dirimu sendiri. Tuku tiket nang stadion, belani nggak sholat asar. Duh, berarti kamu sudah beli tiket masuk neraka itu namanya. Sementara untuk masuk surga, pintu masjid dibuka gratis, pintu pengajian dibuka gratis. Siapa bilang nggak melek nih? Siapa bilang susah? Dalammu sih peteng soalnya. Coba kamu belajar ilmu agama, akan semakin terang, semakin terang, semakin terang, akan semakin lancar jalannya, semakin lancar, semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu. Begitu sudah memang. Jadi ya memang buat orang selevel kita, sekelas kita ini, iman sekelas kita ini, huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang memang dasarnya, wataknya kita ini memang nggak suka. Nah, kalau kita ngerti bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang kita nggak mau, yang kita berat dengan sesuatu tersebut, ya berarti kalau kita betul-betul serius ingin masuk surga butuh pengorbanan. Yang namanya pengorbanan butuh kesabaran. Mana ada berkorban tanpa kesabaran? Mana ada hasil pengorbanan? Kalau kita kepingin hasil berkorban, kalau mau berkorban harus sabar. Wudhu di tengah malam dalam keadaan dingin itu sabar. Ya untung-untungnya kita sih seadem-ademnya sih, ademi Malang sih ya. Coba kalau kita tinggal di Eropa misalnya gitu, atau di Arab, kalau kadung dingin, kalau kadung panas misalnya gitu. Iya. Kalau kita seadem-ademnya sih gampang gitu. Ya nggak betul-betul dingin, jadi ya nggak payah-payah amat. Itu butuh kesabaran. Ya. Dan banyak Allah di dalam Al-Quran mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan antara kesabaran dengan ketakwaan dan juga keberuntungan, kesuksesan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Enggak ada nabi jadi nabi, wali jadi wali kecuali buah daripada kesabaran mereka. Malah dalam ayat Al-Qur'an berkali-kali Allah sebut firman yang sama di beberapa ayat, di beberapa surat. Intasbiru wa tattaqu, intasbiru wa tattaqu, intasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar, kalau kamu bertakwa, kamu dapat ini. Di ayat yang lain, kalau kamu bersabar, kalau kamu bertakwa, kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu bersabar, kalau kamu bertakwa, kamu memperoleh ini. Berkali-kali itu, kamu sabar, kamu takwa ya, kamu sabar, kamu takwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Sabar, wasabiru, sabar-sabarno, warabitu, dan kata ulama sebagian tafsir, rabitu, ribat itu adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya. Ada lagi ulama mengatakan warabitu itu adalah muslimin yang berjaga-jaga ada di garis terdepan yang langsung berhadapan dengan musuh untuk kontrol, ada musuh datang nggak, ada musuh nyerang nggak, itu namanya ribat.